Siapa itu Paus Fransiskus? Mengapa ia menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia saat ini? Jorge Mario Bergoglio, yang kini kita kenal sebagai Paus Fransiskus, lahir pada tanggal 17 Desember 1936 di Buenos Aires, ibu kota Argentina. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara dalam keluarga Bergoglio. Ayahnya, Mario Jose Bergoglio, adalah seorang imigran Italia yang bekerja sebagai pekerja kereta api, sementara ibunya, Regina Maria Sivori, adalah seorang ibu rumah tangga berdarah Italia-Argentina. Kehidupan keluarga Bergoglio sederhana namun penuh dengan nilai-nilai Kristen yang kuat, yang ditanamkan oleh kedua orang tua Jorge. Buenos Aires, kota asal Jorge, adalah kota terbesar di Argentina dan pusat budaya serta ekonomi negara. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai titik pertemuan berbagai budaya, yang juga mempengaruhi kehidupan Jorge muda. Ia dibesarkan di lingkungan yang kaya akan tradisi Katolik, yang memainkan peran penting dalam pembentukan imannya sejak usia dini. Sejak kecil, Jorge dikenal sebagai anak yang cerdas dan bersemangat dalam belajar. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah-sekolah Katolik di Buenos Aires, di mana ia mulai merasakan panggilan untuk melayani Tuhan. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Jorge melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah teknik, di mana ia memperoleh gelar sebagai teknisi kimia. Meskipun ia sukses dalam studi teknik, hatinya tetap tertarik pada panggilan religius. Pada usia 21 tahun, Jorge mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. 11 Maret 1958 ia memutuskan untuk bergabung dengan Serikat Yesus, atau yang lebih dikenal sebagai Ordo Jesuit, sebuah ordo yang terkenal dengan dedikasinya pada pendidikan, misi, dan pelayanan kepada orang miskin, yang sangat sesuai dengan visi dan misi hidup Jorge. Dalam Jesuit, Jorge menjalani masa formasi yang panjang. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam studi, refleksi, dan doa, yang mempersiapkannya untuk tugas besar yang menantinya sebagai imam. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang ketat, Jorge ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 13 Desember 1969. Setelah tahbisannya, Pastor Jorge Mario Bergoglio memulai perjalanan karirnya yang luar biasa dalam pelayanan gereja. Ia pertama kali ditugaskan mengajar sastra dan psikologi di berbagai sekolah Jesuit di Argentina, di mana ia dikenal sebagai pendidik yang berkomitmen dan sangat memperhatikan murid-muridnya. Pada tahun 1973, hanya 4 tahun setelah ditahbiskan, Pastor Bergoglio terpilih sebagai pemimpin Provinsi Jesuit di Argentina, sebuah posisi yang memberinya tanggung jawab besar di tengah situasi sosial dan politik yang rumit di Argentina saat itu. Sebagai pemimpin provinsi, ia mengarahkan Jesuit Argentina untuk tetap setia pada misi mereka meskipun menghadapi tantangan besar, termasuk kediktatoran militer yang represif di negara itu. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin provinsi, Pastor Bergoglio melanjutkan pelayanannya sebagai pengajar teologi dan pemimpin spiritual di seminari-seminari Jesuit. Dedikasinya pada pendidikan dan formasi spiritual tidak pernah pudar, bahkan ketika ia menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Pada tahun 1992, ia diangkat menjadi Uskup Auxiliar Buenos Aires oleh Paus Yohanes Paulus II. Ini merupakan langkah besar dalam karir gerejawinya, yang semakin meningkat saat ia diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998. Sebagai Uskup Agung, Jorge Mario Bergoglio dikenal karena kesederhanaan hidupnya, kedekatannya dengan umat, dan kepeduliannya terhadap orang miskin. Ia sering terlihat naik bus atau berjalan kaki untuk mengunjungi umatnya, dan ia memilih untuk tinggal di apartemen kecil daripada di istana uskup. Kehidupannya yang sederhana dan penuh pengabdian membuatnya dikenal di kalangan para kardinal dan umat di seluruh dunia. Pada tahun 2001, ia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II, yang semakin memperluas pengaruhnya dalam gereja global. Pada 13 Maret 2013, setelah Paus Benediktus ke-16 mengundurkan diri, Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai Paus dalam konklav yang diadakan di Kapel Sistina. Pemilihannya sebagai Paus Fransiskus menjadi momen bersejarah, karena ia adalah Paus pertama dari benua Amerika dan Paus Jesuit pertama dalam sejarah Gereja Katolik.
Paus Fransiskus memilih nama yang terinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Assisi, yang dikenal karena kehidupannya yang sederhana dan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk. Pilihan nama ini mencerminkan visi dan misi Paus Fransiskus untuk gereja, sebuah gereja yang sederhana, dekat dengan umatnya, dan penuh kasih kepada mereka yang paling membutuhkan. Jorge Mario Bergoglio, sebelum menjadi Paus Fransiskus, menghadapi banyak tantangan yang membentuk karakternya sebagai pemimpin gereja. Salah satu tantangan paling signifikan adalah saat ia menjabat sebagai pemimpin provinsi Jesuit di Argentina selama periode 1973 hingga 1979. Pada masa itu, Argentina berada di bawah kediktatoran militer yang represif, yang dikenal sebagai Guerra Sucia atau Perang Kotor. Sebagai pemimpin Jesuit, Bergoglio menghadapi dilema moral yang sulit. Ia berupaya melindungi para anggota Ordo Jesuit dari penangkapan dan penghilangan paksa oleh pemerintah militer, sambil tetap mempertahankan misi gereja untuk melindungi hak asasi manusia. Keputusannya untuk berkompromi dengan rezim demi melindungi para imam dan umatnya menuai kontroversi, dan Bergoglio harus menghadapi kritik yang tajam baik dari dalam maupun luar gereja. Meskipun dilema ini menjadi beban berat bagi Bergoglio, ia tetap teguh dalam prinsipnya untuk melindungi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Paus Fransiskus juga dikenal sebagai advokat bagi kaum miskin dan tertindas. Sejak awal kepausannya, ia telah menekankan pentingnya gereja menjadi gereja yang miskin untuk orang miskin. Namun, perjuangannya untuk inklusivitas dan keadilan sosial tidak selalu berjalan mulus. Di tengah upayanya untuk meningkatkan kesadaran global tentang perubahan iklim, pengungsi, dan ketidakadilan ekonomi, Paus Fransiskus seringkali mendapat kritik dari berbagai pihak. Beberapa kelompok konservatif menuduhnya terlalu terlibat dalam urusan politik duniawi, sementara kelompok lainnya merasa bahwa pesan sosialnya tidak cukup radikal untuk membawa perubahan nyata. Sebagai contoh, ensiklik Laudato Si, 2015 yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan melawan perubahan iklim, mendapat reaksi beragam. Beberapa pemimpin politik dan industri mengkritik pandangan Fransiskus sebagai terlalu idealis atau tidak realistis. Namun, Paus tetap teguh pada pendiriannya, menyerukan tanggung jawab moral global untuk melindungi rumah bersama kita, yaitu bumi. Selain tantangan-tantangan besar dalam kepemimpinannya, Paus Fransiskus juga harus menghadapi tantangan pribadi, terutama terkait kesehatannya. Sejak masa mudanya, ia memiliki satu paru-paru yang diangkat akibat infeksi serius. Meskipun demikian, Fransiskus jarang membicarakan masalah kesehatannya secara publik dan tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Namun, seiring bertambahnya usia, masalah kesehatan ini semakin memengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan beberapa tugas fisik yang berat. Meskipun demikian, Fransiskus tetap menunjukkan keteguhan dan semangat yang luar biasa dalam menjalankan misi gerejanya. Salah satu momen paling luar biasa dalam kepausan Fransiskus adalah kunjungannya ke Pulau Lesbos, Yunani, pada tahun 2016. Di sana, ia bertemu dengan para pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Situasi di kamp pengungsi sangat memilukan, dengan ribuan orang yang hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Paus Fransiskus tergerak oleh penderitaan mereka dan dalam pidatonya, ia menyerukan kepada dunia untuk lebih berbelas kasih dan memberikan dukungan kepada para pengungsi ini. Lebih dari sekadar kata-kata, Paus Fransiskus mengambil tindakan konkret dengan membawa 12 pengungsi Muslim dari Suriah kembali ke Roma bersama dia di pesawatnya. Tindakan ini adalah simbol kuat dari solidaritas dan kemanusiaan, menunjukkan kepada dunia bahwa tindakan nyata lebih berbicara daripada kata-kata saja. Pada tahun 2020, Paus Fransiskus merilis ensiklik Fratelli Tutti, sebuah dokumen yang menjadi seruan kuat untuk persaudaraan dan persatuan umat manusia. Di tengah dunia yang terpecah oleh konflik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan, Paus Fransiskus mengajak semua orang, tanpa memandang agama, budaya, atau kebangsaan, untuk melihat satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Ensiklik ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana kita dapat mewujudkan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dengan menunjukkan solidaritas terhadap yang miskin, memperjuangkan perdamaian, dan membangun jembatan dialog antaragama.
Dampak dari Fratelli Tutti sangat luas, mempengaruhi tidak hanya komunitas Katolik tetapi juga masyarakat global yang mencari cara untuk mengatasi tantangan sosial dan moral di zaman kita. Tindakan-tindakan konkret Paus Fransiskus dalam menyerukan kemanusiaan tidak hanya menginspirasi umat Katolik, tetapi juga masyarakat global. Misalnya, setelah kunjungannya ke Lesbos, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran dan dukungan untuk pengungsi di Eropa dan di seluruh dunia. Kisah ini juga memperkuat gerakan global untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memberikan bantuan yang lebih baik kepada mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Fratelli Tutti telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai gerakan sosial, termasuk upaya untuk mempromosikan keadilan sosial, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat dialog antar agama. Ensiklik ini juga mendorong banyak pemimpin dunia untuk lebih fokus pada kerja sama internasional dan solidaritas global, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip spiritual dengan tindakan konkret, Paus Fransiskus memberikan inspirasi dan arahan bagi umat Katolik dan seluruh dunia. Dia percaya bahwa dengan kerjasama, belas kasih, dan dedikasi, kita semua dapat bersama-sama mengatasi tantangan global dan membangun dunia yang lebih damai, berkelanjutan, dan adil.